Assalamualaikum Ibu Ita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, baik-baik semua dan sehat. Alhamdulillah Bu, ya saya juga ikut senang mendengarnya. Eh, tapi kalau saya lihat, sepertinya Ibu Ita kurang bersemangat hari ini dan juga tidak ceria seperti biasanya. Maaf ya Bu, kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah ada masalah dengan Ibu Ita? Itu juga Pak Sudomo. Sebenarnya saya sedikit ada masalah, tapi saya bingung mau cerita sama siapa. Apakah Pak Sudomo ada waktu? Mohon maaf apabila saya mengganggu kesibukan Pak Sudomo hari ini. Insya Allah Bu, saya selalu ada waktu. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya Pak, Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Pak, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tuh tidak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaktenangan Ibu Ita? Dan apa yang Ibu harapkan dari kita hari ini? Saya harap bisa mendapatkan ketenangan setelah menceritakan masalah saya dengan Bapak. Baiklah Bu Ita, kira-kira masih ada lagi hal yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu dapatkan? Saya juga berharap Pak nanti dapat solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Iya Bu, ya kita nanti akan bisa mendapatkan solusinya Bu, asalkan kita berusaha ya. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Ya silahkan Ibu Ita ya ceritakan sekarang. Sebenarnya masalahnya ini tidak rumit Pak, hanya itu yang menjadi beban pikiran saya. Ada murid saya yang malas sekali untuk mengerjakan tugas. Kalau saya yang kasih dia malas, padahal kalau dengan guru-guru yang lain dia rajin kerja tugasnya. Oh, murid yang Ibu maksud ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak, karena kalau dengan murid perempuan semuanya baik sama saya, bahkan mereka biasa bercanda bersama saya. Jadi murid Ibu yang Ibu maksud seperti apa sikapnya Bu? Yang Ibu Ita perhatikan selama ini? Kalau saya perhatikan selama ini murid memang malas mengerjakan tugas dari saya, bahkan tidak memperhatikan ketika saya memberikan pelajaran di kelas dan tidak mau mengerjakan apapun yang saya perintahkan. Apakah memang murid Ibu ini tidak mau mengerjakan tugas sama sekali? Iya Pak, dia tidak mengerjakan tugas. Kalaupun dia kerja, mungkin pekerjaannya itu asal-asalan, asal jadi saja. Kenapa bisa seperti itu Bu? Kalau ku dengar dari teman-temannya pernah bilang kalau ini anak di pelajaran lain mau mengerjakan tugas, sedangkan pada mata pelajaran yang saya ajarkan di kelas itu dia tidak mau kerjakan. Pusing kak saya Pak kalau terus ini anak tidak mengerjakan tugas dari pelajaran-pelajaran yang saya kasih di kelas. Jadi Ibu merasa kalau murid ini tidak suka mungkin dengan Ibu atau dengan mata pelajaran yang Ibu ajarkan? Ya kurang lebih seperti itu pemikiran saya Pak. Nah sekarang ya coba Ibu ceritakan detail masalahnya seperti apa. Begini Pak ya, ketika mengikuti pelajaran saya, anak ini terlihat pasif, bahkan biasa tidur-tidur saat belajar. Kalau ditanya, kayak tidak mau merespon juga. Kemudian kalau dikasih tugas, apalagi tidak ada pergerakannya sama sekali. Tapi kalau di pelajaran lain, ini anak terlihat biasa-biasa saja dan tetap mengerjakan tugasnya. Ini yang jadi beban pikiran saya akhir-akhir ini, Pak. Iya Bu.
Maaf Bu, kalau boleh tahu tindakan apa saja yang sudah Ibu Ita lakukan untuk mengatasi sikap anak ini? Saya selalu menasehati anak, Pak. Cuman itu jadi yang bisa saya lakukan. Terus bagaimana sikap Ibu dengan murid-murid yang lain? Kalau dengan murid yang lain ya saya baik-baik saja, Pak. Apalagi dengan murid-murid perempuan seperti dekat sekali. Karena saya biasa bercanda dengan murid-murid perempuan juga. Ya, baiklah, kalau boleh saya simpulkan Bu, berarti murid ini yang bermasalah dengan Ibu Ita ya. Kemudian yang lainnya tidak. Iya, Pak. Padahal kalau dengan guru lain, wah dia baik-baik saja, senang-senang juga. Bahkan kalau sama Pak Guru PJOK juga tidak dapat masalah jadi Pak dengan ini anak. Nah, bagus itu Bu. Kalau seperti Apakah itu, apakah saya harus berdiskusi langsung dengan ini anak, Pak ya? Atau mungkin saya harus berdialog bersama ini anak tentang masalahnya dia itu sebenarnya seperti apa. Kemudian kalaupun saya harus bertanya kepada orang, mungkin saya harus bertanya kepada orang tua ini anak. kalau memang seperti itu Bu, ya bagus itu kita lakukan eh, agar supaya Ibu bisa mengetahui tentang penyebab dia seperti itu kepada Ibu. Iya Pak, semoga masalah ini bisa segera saya atasi. Ya Bu, ya saya ikut berdoa ya. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat segera diatasi dan cepat selesai. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, apa rencana Ibu Ita selanjutnya? Saya akan segera memanggil ini anak Pak, kemudian mau Kak bertanya tentang apa masalahnya selama ini. Kemudian apakah dia tidak suka sama mata pelajaran saya atau mungkin tidak suka dengan saya atau bahkan mungkin dia tidak suka cara mengajar saya sehingga ini anak menjadi seperti itu Pak. Masya Allah Bu, ya itu merupakan langkah yang bagus sekali yang bisa Ibu lakukan. Jadi selain berdiskusi dengan anak ini, lalu kemudian adakah hal lain yang akan Ibu Ita lakukan? Mungkin saya akan berkomunikasi juga Pak dengan orang tuanya. Kemudian yang paling baik itu mungkin setiap akhir pembelajaran saya akan melakukan refleksi dengan murid-murid saya. Dengan begitu saya bisa tahu seperti apa kebutuhan murid saya tentang pelajaran yang saya ampu. Kemudian nantinya hal ini juga yang akan menjadi bahan pertimbangan saya dalam merevisi modul ajar saya. Jadi saya bisa tahu tentang profil siswa saya, kemudian bisa juga membuat pemetaan tentang kebutuhan murid-murid saya. Wah, subhanallah. Sangat luar biasa sekali, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu Ita ambil itu sudah sangat bagus ya. Saya juga setuju dengan ide itu, Bu. Alhamdulillah Pak, syukurlah Pak Sudomo. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saja Pak, saya takut-takut mengambil langkah untuk mengatasi ini masalah. Apalagi yang saya hadapi ini adalah anak laki-laki yang biasa itu kalau anak laki-laki itu keras sifatnya, baru gampang marah. Iya, alhamdulillah. Saya juga ikut merasa senang, Bu. Terus dari yang sudah Ibu Ita rencanakan tadi, komitmen apa yang mau Ibu lakukan? Terus ada enggak deadline-nya? Mengenai hal itu Pak, akan segera saya eksekusi. Insya Allah besok saya akan memanggil anak itu dan berdiskusi dengan dia, serta membuat revisi untuk modul ajar saya menjadi modul ajar yang setidaknya berpihak kepada murid, kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin hanya itu Pak. Lalu selanjutnya, dukungan seperti apa yang kira-kira Ibu Ita butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu yang tadi itu?
Mengenai ini, saya juga masih memikirkan, Pak. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan guru, termasuk guru agama yang berperan sebagai guru BK kalau di SD, Pak. Dan juga saya membutuhkan murid-murid saya yang lainnya yang bisa membantu saya mendekati anak ini agar nanti dalam belajar dia bisa bersemangat dan termotivasi lagi, Pak. Wah, semua ide-ide Ibu Ita yang sampaikan itu sangat bagus sekali. Semoga semuanya segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu Ita bisa kembali bekerja, beraktivitas mengajar seperti biasanya dengan suasana hati yang tenang. Iya, Pak Sudomo. Amin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Sama-sama, Bu. Baiklah Pak Sudomo, kebetulan saya ada janji dengan anak wali saya untuk pemantapan gelar karya P5 hari Rabu lusa, Pak. Kalau Iya, begitu saya permisi dulu, Pak. iya silakan, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?